warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita awali dengan tawassul hadirat baginda Rasulullah, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, para awliya, khusus ila mu'allif hadzal kitab Syekh Saifuddin Al-Malibari wa jami'il masyayikhina mustaqbilina wa asatidina Allah menyebut darajatnya bil jannah yang ma'ana bihi mablugul fi darajat amin. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muqaranatuhu ay muqaranatul ma'mumi al-imama fi af'alin wa kadza aqwalin ghairu taharrumin makruhatun katakhallufin anhu ay imami ila faradhi ruknin. Muqaranah atau barengin, barengin, membersamai. Muqaranatul imam al-ma'mum, muqaranatul ma'mumil imama fi af'alin wa kadza aqwalin wa taharrumin makruhatun. Artinya barenginya makmum terhadap imam di dalam gerakan sholat atau di dalam rukun-rukun fi'li, di dalam gerakan sholatnya, begitu juga ucapannya. Selain takbiratul ihram, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi kalau imam belum genap rukuknya, belum posisi tegak lurus sujud dapat iktidalnya, jangan kita bangun, jangan kita rukuk. Artinya nggak boleh bareng begini, nggak boleh barengin, makruh. Barengin imam hukumnya makruh. Begitu juga dalam hal bacaannya. Kalau imam belum kelar baca Fatihah, ya makmum jangan baca Fatihah dulu. Jadi termasuk diantaranya tahiyat akhir. Sebaiknya tahiyat akhir itu ya harus imam dulu baru makmum, jangan bareng. Ya. Kata khallufin anhu ay imami ila faradhi ruknin. Begitu juga hukum makruh ini berlaku bagi orang yang mengakhirkan dari imam sampai selesainya satu rukun. Ya, jadi ketinggalan satu rukun. Barengin makruh, dia belakangan sampai imamnya menyelesaikan satu rukun, itu juga gitu ya. Wa taqaddumin alaihi bittidaihi
ila farajul ruknin wa taqaddumin alaihi ibtidai. Dan juga dihukumi makruh ya mendahului imam pada awal permulaan gerakannya, pada awal permulaannya. Jadi imamnya belum ruku dia sudah ruku. Nah, jadi belum imamnya baru mau begini dia sudah ruku duluan. Ini makruh ya. Jadi intinya ada 3 di sini. Barengin makruh, belakangan sampai lewatin satu rukunnya imam makruh, duluin gerakannya sebelum gerakan imam juga makruh. Ada 3 ya, ada 3. Wa inda ta'ammudi ahadin hadhihi salasati tafutuhu fadilatul jama'ati. Dan ketika satu di antara 3 ini tadi yang disebutkan tadi, satu di antara 3 ini dilakukan secara sengaja ya, maka berarti itu akan menghilangkan padilahnya jamaah. Sholat jamaah mau dia duluin imam, barengin imam, atau dia mundur mengakhirkan dirinya dari imam sampai melewati satu rukun ditinggal oleh imamnya, itu akan menghilangkan fadilahnya jamaah. Bahkan di dalam syarahnya ini Pak, itu sampai dijelaskan andaikan kita itu mendapatkan nilai pahala dalam berjamaah itu 27 derajat. Maka kalau misalnya kita melakukan 3 hal yang tadi itu dalam satu gerakan rukun, misalnya ruku saja, ruku, dia bareng rukunya, Allahu Akbar bareng dengan rukunya imam, atau dia lebih dulu ruku duluan baru imam ruku, atau dia melakukannya belakangan ya, belakangan. Kalau masalah ruku ini agak berat sebab ruku itu menjadi bagian dari rakaat yang batasnya di ruku ya. Di sujud kan misalnya masih ada sujud, duduk di antara 2 sujud, dia sudah sujud, imam sudah sujud lagi ya, sudah habis satu rukun ya. Rukunnya adalah duduk di antara 2 sujud misalnya. Nah kalau dia melakukannya, maka kalau dia nilai fadilah jamaahnya itu 27 derajat, maka rukunya yang seharusnya dia mendapatkan 27 kali ruku, dia dapatnya cuma 1 Pak. Karena fadilahnya nggak ada. Kalau melakukan iktidal bareng dengan imam, Allahu Akbar, berarti bareng. Oh berarti dia kehilangan fadilah 27 kali lipatnya iktidal. Kan urusannya masing-masing dapat nilai 27 derajat. Kok hilang fadilah? Kalau hilang fadilah berarti hilang 27 derajat. Jadi di sini dikatakan ay fil juz'il ladzi qaranathu karahatu faqat. Artinya dalam bagian yang dimana dia bersama dengan imam, yang bersama dengan apa? Ay fil juz'il ladzi qaranathu karahatu faqat. Artinya di bagian yang dimana dia melakukan kemakruhan saja, satu. Yang makruh tadi itu misalnya di bagian itu dia kehilangan 27 derajat. Faidah qaranathu fil ruku' masalan batathu sab'ata asyar wa ishruna ruku'an. Jika dia itu ya melakukan makruhnya itu pada pelaksanaan ruku misalnya, maka berarti dia kehilangan 27 ruku. Kan setiap bagian mendapatkan nilai berapa? 27. Nah kalau pada saat rukunya kok bareng dengan imamnya, oh berarti dia kehilangan 27 kali ruku. Nah jadi ini
fadilah jamaah. Makanya luar biasa. Fadilah jamaah itu kalau kita hitung 27, itu baru ngitung satu kali rukun. Padahal nilainya di sini 27 itu perbagian dapat 27. Berarti kan lebih dari 27. Nah, tadi kalau kita kehilangan fadilah jamaah dalam hal ruku, berarti kehilangan 27 ruku. Berarti gede banget pahalanya cuma. Jadi ukuran 27 itu nggak pas-pasan, Pak. Ternyata dihitung per juz, per bagian. Rukun kita ada 17, berarti 17 kali 27 itu jadinya. Lakin la thawaba alaiha, tetapi tidak ada pahala ya pada saat kita mendapatkan nilai makruh tadi. Wa yasqutu ismu tarkiha au karahatuhu, dan gugur dosa meninggalkannya. Artinya karena ini kaitannya dengan hukum makruh. Makruh itu kan kalau ditinggalkan dapat pahala gitu. Kalau dikerjakan berarti tidak mendapatkan dosa. Daskutu ismu tarkiha al-karahatu atau makruh ya, meninggalkan itu hukumnya makruh. Faqalu jami'in intiba'ul fadilati ala sabha al-furuju minal anil mutaba'ati hatta yasira kal mufaridi wa la tasihu lahu al-jum'ah wa wahmun. Menurut kaul beberapa ulama ya, kaulnya beberapa ulama, adapun beberapa kaul ulama tentang bahwa hilangnya fadilah itu menetapkan dia keluar dari mutaba'ah, keluar dari hukumnya makmum, menjadi makmum, sehingga statusnya sama seperti munfarid, dan sehingga juga tidak sah baginya sholat Jumat kalau sampai melakukan rukun yang makruh tadi. Maka ini pendapat yang wahmun, pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hanya persangkaan saja. Artinya nggak begitu gitu loh Pak. Wah, kalau begitu umpama sampai dengan kita melakukan kemakruhan saat kita berjamaah, makruh yang dalam kaitannya dengan jamaah kayak tadi mendahului, bareng, atau mengakhirkan diri dari imam sampai melewati satu rukun yang dikerjakan oleh imam, yang kemudian dianggap bahwa ini akan menjadi hukumnya itu sama dengan dia sholat sendirian, yang sehingga kalau dia melakukannya pada saat sholat Jumat, hukum Jumatnya menjadi tidak sah, sholat Jumatnya menjadi tidak sah. Ini pendapat yang tidak bisa dipakai Pak, tidak bisa dipertanggungjawabkan, wahmun saja, persangkaan saja. Jadi bukan seperti itu maksudnya ya. Tapi hanya kehilangan fadilah satu juz atau satu bagian saja, rukuk saja, tapi tidak menghilangkan, tidak dipersamakan dengan orang yang seperti sholat sendirian. Tidak ada seperti itu. Kalau ukurannya sama seperti orang sholat sendirian, oh berarti sholat Jumat biasa dong, karena sholat Jumat itu tidak bisa dilakukan sendirian. Pokoknya saya kalau ada takbir masjid ngumumin alhamdulillah sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, itu kelebihan Pak ngomong begitu. Sholat Jumat secara berjamaah, emang ada sholat Jumat sendirian? Tahu kan ada yang urusan pakai sholat secara berjamaah. Sholat Jumat itu pasti berjamaah, nggak usah pakai ditambah secara berjamaah. Itu nggak pengumuman yang benar jangan itu dirawat itu mestinya. Di sini sama nggak itu kalau saya dengar sholat Jumat secara berjamaah. Memang ada sholat Jumat sendirian? Ada Pak. Udah usah pakai kalimat secara berjamaah juga sudah pasti
berjamaah untuk sholat Jumat. Makanya ada pendapat begini, ada pendapat kalau hukum makruh artinya sama dengan sholat sendiri. Begitu Jumatan kan nggak sah dong. Karena Jumatan kan nggak boleh dilakukan sendiri. Nah, ini wahmun ya. Kama bayyanahu Az-Zarkashi wa ghairuhu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Az-Zarkashi dan lainnya. Wa yajri dzalika fi kulli makruhin min haitsul jamaah, dan berlaku hal semacam itu tadi yang bisa menghilangkan fadilahnya jamaah adalah di dalam setiap makruh yang ditinjau dari segi jamaahnya. Apa ada makruh-makruhnya sholat yang tidak ada hubungannya dengan jamaahnya? Ada. Ada orang sholat belum Allahu Akbar dengak gitu, makruh, tapi bukan dari tinjauan dia sedang berjamaah, tapi makruhnya makruh yang hubungannya dengan pekerjaan pribadinya, tidak dalam ditinjau dari jamaahnya, tidak. Kalau tadi kan ada hubungannya dengan imam, kan? Seperti barengin, nah ini kan makruh yang berhubungan dengan jamaah. Kalau makruh yang sholat begini terus dengan atau noleh ke kanan, noleh ke kiri misalnya, batal nggak batal, cuma makruh. Tapi bukan berarti makruh itu mengurangi nilai fadilah yang tadi itu. Kalau ini urusan makruhnya makruh sendiri, bukan makruh yang terkait dengan min haitsul jamaah. Bukan. Di alam yatasawwar wujuduhu fi ghairiha, ya. Sebut makruh dalam hal terkait jamaah ini adalah misalnya tidak dijumpai rupanya di yang lainnya. Nah, ini kan hanya kaitannya sama jamaah saja, di dalam pekerjaan yang lain kan nggak ada. Misalnya kita sholat sendirian yang nggak ada hubungan dengan imam, ya tidak ada hukum makruh yang tadi itu, barengin, duluin, atau belakangin, kan nggak ada. Kenapa? Ya karena sholatnya jamaah. Jadi ini makruh yang khusus terkait dengan jamaah. Fasunnatu lil ma'mumi ayyata akhara ibtida'a fi'lihi an ibtida'i fi'lil imam. Maka hukum sunnah bagi makmum untuk mengakhiri atau mengakhirkan mulai pekerjaannya an ibtida'i fi'lil imam, dari mulai pekerjaannya imam. Jadi makmum itu begini, imam ruku, makmum ruku, imam iktidal, makmum iktidal. Jangan sampai awal pekerjaan ruku, ya, makmum duluan, jangan sampai. Atau barengin, jangan sampai. Tapi mesti pekerjaan awal imam duluan, baru pekerjaan makmum. Ini terus. Tidak boleh bareng dan tidak boleh dulu. Sunnahnya seperti itu. Wal akmalu min hadza ayyata akhara ibtida'a fi'lil imami an jami'i harakatil imam. Dan yang sempurna, yang paling sempurna dari hal ini adalah makmum mesti mengakhirkan dirinya dalam permulaan pekerjaannya makmum dari seluruh gerakannya imam. Jadi imam itu benar-benar sempurna sudah rukuk gitu Pak, baru makmum rukuk. Ini yang istilahnya akmal, yang sempurna di dalam mengikuti imam itu seperti itu. Ya, tapi kalau tadi itu tidak memulai bareng atau tidak memulai mendahului imam, itu artinya begini, imam belum sempurna ruku, dia sudah ruku. Nah, seperti itu nggak mengurangi fadilahnya jamaah. Tapi kalau yang akmal yang paling sempurna, imam mesti ruku dulu, baru makmumnya ruku. Termasuk juga ketika imam salam.
Kita makmum, salamnya adalah setelah imam salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru makmumnya salam. Ya, makmumnya baru salam. Nah, itu sempurnanya seperti itu. Akmalnya yang paling sempurnanya adalah seperti itu. Wala yasra'u hatta yasilal imamu li haqiqatil muntaqali ilaihi. Dan makmum jangan beranjak, jangan bergerak atau jangan melakukan pekerjaan sampai imam itu benar-benar sampai pada hakikatnya pekerjaan yang dia lakukan, pemindahannya dari ruku misalnya ke iktidal atau dari iktidal ke sujud, sampai benar-benar hakikatnya sujud misalnya itu dilakukan oleh imam, baru kita sujud. Wala yanwi ruku'i was-sujudi hatta yastawiyal imamu rafi'an. Janganlah makmum melakukan ruku atau sujud ya sampai imam itu benar-benar telah sempurna. Sempurna rukunya, sempurna sujudnya. Baru kita sujud atau baru kita ruku. Al-tasila jabhatuhu ilal masjadi. Atau sampai kalau sujud sampai imam benar-benar sudah meletakkan jidatnya ke tempat sujud, baru kita sujud. Itu sempurnanya mutaba'ah. Walau qoronahu bitaharrudi au tabayyana ta'akhuru taharrumil imami lam tan'aqid sholatuhu. Jika makmum barengin imamnya di dalam takbiratul ihram atau jelas bahwa imamnya takbiratul ihramnya imam itu belakangan. Jadi setelah dia cakep begini baru kedengeran imamnya takbir. Berarti kan dia duluin gitu. Bareng atau dia meyakini takbirnya lebih dulu daripada takbirnya imam, sholatnya tidak sah. Gak boleh makmum takbiratul ihramnya bareng dengan imam. Kalau pekerjaan yang lain bareng makruh doang, Pak. Tapi kalau sampai takbirnya bareng, takbir pertama nih, takbiratul ihram kok bareng, tidak sah sholatnya. Bareng tidak sah, mendahului takbiratul ihramnya imam juga tidak sah. Gitu. Ya. Wala ba'sa bi'adatihi at-takbiru sirran biniyatin faniyatin illam yash'uru. Ya, tidak apa-apa ya makmum mengulangi takbirnya tapi pelan-pelan, Pak, jangan kencang-kencang, pelan-pelan. Kalau memang dengan niat yang kedua, artinya tadi takbirnya juga niat lagi ya, dengan takbirnya nanti niat lagi ya. Kalau memang dia tidak terasa, namanya sholat jamaah, mungkin dia tempat berdirinya atau tempat sholatnya paling belakang, gak kedengeran, ya kan? Tahunya imam belum takbir, sudah takbir, gak tahunya imam belum takbir, gak terasa karena jauh misalnya, ya. Atau memang begitu Allahu Akbar ternyata bareng dengan takbirnya imam, tapi dia tidak terasa. Tahu perasaan kayaknya tadi bareng, atau perasaan kayaknya tadi saya mendahului imam. Bagaimana kondisi seperti itu? Takbir lagi, Pak. Makmum takbir lagi, tapi jangan kencang-kencang. Allahu Akbar dengan niat yang kedua. Artinya berarti yang pertama tadi tidak sah, gitu. Jadi jangan bareng dan jangan mendahului untuk takbir.
wala bil muqaranati fis salami, ya. Dan tidak membarengi imamnya di dalam salam. Artinya apa? Makruh. Salam bareng dengan salamnya imam itu makruh dan tidak mendapat fadilah jamaah. Jadi kalau pengertian tidak mendapat fadilah jamaah itu maksudnya di bagian salamnya saja, Pak. Ya, di bagian salamnya saja. Wa in sabaqahu bil fatihati aw tasyahhudi bi anfarahu min ahadi ma qabla syuru'il imami fihi lam yadurra. Jika makmum mendahului imamnya di dalam hal fatihah atau tasyahudnya, misalnya salah satu dari fatihah atau tasyahud itu makmum selesai duluan sebelum imam melakukan atau membaca fatihah atau tasyahud, makmum duluin, maka ini nggak apa-apa, Pak, tidak masalah, cuma makruh, tidak sampai membatalkan. Jadi makmum belum baca fatihah, makmum sudah baca fatihah. Ini berlaku juga bagi orang yang sholatnya itu di siang hari, sholat zuhur, sholat asar, yang imamnya dengan baca sirri. Kalau makmum itu berprasangka bahwa imam itu akan membaca surah, maka sebaiknya makmum membaca fatihahnya itu ditunda sampai kira-kira imam selesai waladhdallin baru makmum fatihah. Kalau imam itu di sholat zuhurnya kita menyangka bahwa imam tetap akan membaca surat, tapi kalau imamnya biasa pendek kemudian nggak baca surat karena nggak kedengeran, surat kan sunnah itu, jadi fatihah waladhdallin amin Allahu akbar misalnya, kebiasaannya kok begitu, misalnya nggak baca surat karena surat itu sunnah, ya makmum juga jangan menunda fatihahnya. Berarti imam fatihah, makmum juga baca fatihah. Itu. Wa qila tajibu al-i'adatu ma'a fi'lil imami aw ba'dahu. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa mengulang, ya, itu wajib beserta dengan ma'afi lil imami atau beserta dengan pekerjaannya imam atau setelah imam selesai. Wahwa aula, ya. Jadi i'adatu ma qara'ahu minal fatihah tasawwuf qabla imam wahwa aula. Jadi kalau menurut sebagian itu, kalau sampai kita mendului imamnya dalam bacaan pun wajib kita mengulang, lagi. Udah baca fatihah tadi, fatihah lagi. Ini sebagian pendapat ulama. Tapi kalau tadi menghukumi makruh, ya udah, berarti kita hanya mendapatkan pengurangan satu fadilah jamaah saja. Alaihi illam ya'ud batalan. Nah, kalau menurut pendapat ini bahwa mengulang itu hukumnya menjadi wajib, maka kalau dia tidak lakukan menjadi batal. Tapi ini berat, Pak. Kalau tadi menghukumi makruh dan tidak membatalkan, ya kita ikut yang tidak membatalkan. Jadi enak kalau sampai kita mendului imam, ya. Nah, yang hukumnya hanya makruh tadi berarti tidak batal sholatnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Ya, begitu
Bagaimana dengan orang yang was-was? Jadi was-was dengan ragu-ragu itu beda ya. Wa yusannu mura'atu hadzal khilafi kama yusannu ta'khiru jami'i fatihatihi an fatihatil imam. Disunahkan untuk menjaga khilaf ini, artinya tentang masalah tadi imam dan makmum dalam hal bacaan harus makmumnya itu belakangan setelah imam, gitu ya. Itu sebagaimana disunahkannya mengakhirkan seluruh fatihahnya daripada fatihahnya imam. Jadi imam sampai waladhdallin amin baru kita fatihah. Walau fi awalai sirriyati iduna annahu yaqra'u surah, walaupun ada di awal rakaat yang pertama dan yang kedua pada sholat sirri, jika dia menyangka bahwa imamnya baca surat. Kalau imamnya baca suratnya biasanya berdiri di rakaat pertama dan rakaat yang keduanya lama gitu panjang. Oh, imam baca surat nih. Karena kita terbiasa imam langganan gitu. Kan kita tahu karakternya, tahu wah ini imam baca surat. Ya jangan baca surat, jangan baca Fatihah dulu Pak. Sampai kira-kira imamnya sudah menyelesaikan Fatihahnya baru kita baca Fatihah. Itu sunahnya begitu. Sunahnya begitu. Tapi kalau kita tidak bisa ya menyangka bahwa imamnya itu baca surat atau tidak baca surat, itu bagaimana? Ya sudah baca Fatihah saja bareng sama imam, gak masalah. Jadi sebenarnya begitu Pak, di sholat-sholat yang imamnya tidak membaca dengan suara kencang seperti zuhur dan asar, itu pun kalau kita paham, kalau kita menyangka bahwa imamnya baca surat, kita baca Fatihahnya tidak boleh bareng dengan imam, tapi ditunda sampai kira-kira imamnya sudah waladhdallin baru kita baca Fatihah, mestinya begitu. Nah. Walau alima anna imamahu yaktasiru alal fatihati lazimahu ayyaqra'aha ma'qira'atil imam. Kalau dia mengetahui bahwa imamnya itu selalu meringkas, artinya membaca Fatihah saja, tidak membaca surat, lazimahu ayyaqra'aha ma'qira'atil imam, maka wajib bagi makmum untuk membaca Fatihahnya bareng dengan Fatihahnya imam. Tuh. Jadi ini kan harus apa namanya biasa. Imamnya imam yang biasa yang kita kenal. Oh, ini orang biasanya baca Fatihah setelah Fatihah surat. Oh ini imam ini biasanya cepet nih. Waladhdallin amin Allahu akbar. Nah kalau yang tipe seperti itu waladhdallin amin Allahu akbar, ya kita Fatihahnya mesti baca bareng sama imam. Baik. Selanjutnya ini masih termasuk syarat-syarat sholat berjamaah. Wala yasihhu qudwatun biman ittaqada butlana sholatihi. Tidak sah ya qudwah atau sholat berjamaah dengan imam yang dia meyakini sholatnya imam itu batal. Kita berjamaah, imamnya kita yakini sholatnya batal, maka sholat kita tidak sah. Misalnya gerakan berlebih ya, yang tidak bisa ditoleran, atau imamnya memakai pakaian yang auratnya kelihatan ya. Orang-orang sarung bolong gede banget dipakai kok. Ya, meyakini. Ya. Atau beda madhab, imamnya Maliki misalnya, makmumnya Syafi'i, imamnya ngimamin pakai celana pendek di atas paha, sementara makmumnya meyakini bahwa orang yang sholat dengan menampakkan auratnya maka sholatnya tidak sah. Jadi kita nggak boleh bermakmum dengan orang yang kita yakini sholatnya batal. Gitu.
diajarkan pembuktian fi i'tiqadil makmumi. Misalnya imam melakukan perkara yang membatalkan menurut keyakinannya makmum. Makanya berkali-kali kita sering mencontohkan yang sholat lupa rakaat itu Pak, imamnya lupa rakaat, sudah diteriakin subhanallah juga tetap aja berdiri menjadi 5 rakaat kalau sholat isya misalnya. Padahal sudah subhanallah. Imam punya hak untuk menentukan pilihannya berdasarkan ijtihad. Gak boleh imam terpengaruh dengan makmumnya, sekalipun masjid semua teriak subhanallah. Sebenarnya kalau sudah ada subhanallah yang lain gak usah ikut-ikutan subhanallah Pak, berisik. Cukup ingetin satu aja, semuanya teriak seperti subhanallah, subhanallah, subhanallah lah. Gitu ya. Penting benar, subhanallah niatnya ngikutin imam kan batal. Nah, subhanallah harus dikos didikri. Nah, tetapi bagaimana dengan imamnya? Kan rokaatnya lebih tuh imam. Di rokaat yang kelima, imam gak batal kalau dia berdirinya itu berdasarkan keyakinannya, berdasarkan ijtihadnya. Misalnya begini, ragu-ragu, saya rokaat ketiga apa keempat, rokaat ketiga apa, nggak ketemu-temu Pak. Makanya sujudnya lama, imam itu bukan baca doa, bukan keder. Oh bangun apa enggak? Bangun jangan-jangan salah, enggak bangun. Nah, artinya masih ragu. Nah, kalau kondisi seperti itu imam harus menentukan pilihan. Al-yakin la yazulu bisyakki. Yakin itu tidak akan bisa hilang atau tidak hilang dengan ragu-ragu. Berarti harus memilih mana yang paling yakin. Yang mendekati yakin itu kalau kita pilihannya antara 2 dan 3 pasti kita pilih 3 dan 4 pasti kita pilih 3. Kalau kita pilih 3 berarti kan harus nambah kan. Allahu Akbar berdiri, makmumnya subhanallah bodo amat gitu. Kalau kemudian ingat dengan kalimat subhanallah, masa Allah saya ingat misalnya, ya harus turun duduk karena ingat. Tapi kan kalau sudah menentukan pilihan maka dia harus yakin dengan pilihannya Pak. Imam ini rokaatnya udah rokaat kelima. Makmum yang tahu imamnya rokaatnya itu 5, makmum wajib mufaroqoh, pisah dengan imamnya. Kalau makmum ngikutin, tahu imamnya batal menurut keyakinan makmum. Nah, makmumnya batal. Makmumnya batal karena makmum meyakini imam sholatnya batal. Kalau ada orang sholat 5 rakaat, sah nggak? Lu nggak sah nggak? Pasti batal imam sholatnya 5 rakaat gimana? Tapi imam nggak salah karena imam menentukan pilihannya itu berdasarkan keyakinannya, istiadatnya. Makmumnya yang menilai imam salah, kalau diikuti terus berarti makmum batal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.